Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing, tahukah lirik pantun dari lagu berikut ini? Kuda yang mana yang Tuan senangi? Jangan keterusan bernyanyi ya. Lirik yang sederhana mudah dihafal. Lagu ini pun cepat populer di telinga para pendengar. Namun, makna lirik tersebut sangat tendensius. Bisa-bisa para janda memerah wajahnya menahan amarah, merasa diremehkan hingga terhina gara-gara syair lagu itu. Memang sih, di masyarakat umum masih kental stigma negatif terhadap status janda. Bahkan gelar janda dipandang sebuah aib. Padahal, dalam Islam, janda bukanlah seperti itu. Mau bagaimana lagi kalau memang sudah tidak berjodoh dengan mantan suaminya? Tak sedikit pula yang menjadi janda karena maut yang memisahkan mereka. Mereka berjuang menjadi orang tua tunggal, mengantarkan anak-anak menjadi dewasa menggapai mimpi. Sebuah perjuangan yang tidak main-main pastinya. Berikut ini janda-janda top dunia yang terhormat hingga akhir hayat. Asma binti Abu Bakar. Siapa yang tak kenal dengan Muslimah Salehah, putri sahabat Rasulullah ini? Dilahirkan dari benih mulia, Abu Bakar Asy-Siddiq, lelaki pertama yang masuk Islam. Masa mudanya penuh berkah. Bahkan, sejarah mencatat kisahnya menyobek selendang menjadi dua bagian untuk mengikat perbekalan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Asma binti Abu Bakar menikah dengan sang hawari Rasulullah, Zubair bin Awam, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Saat awal menikah, Zubair bin Awam hanya memiliki seekor kuda. Sama sekali tak punya harta benda. Namun, Asma binti Abu Bakar melayani suaminya dengan sangat baik. Selain miskin, Zubair bin Awam juga suami pencemburu. Kebersamaan mereka dalam rumah tangga bertahan hingga 28 tahun. Selepas diceraikan sang suami, Asma binti Abu Bakar fokus beribadah dan mendampingi anak-anaknya. Abdullah bin Zubair, salah satu anaknya, menjadi pemimpin di Hijaz hingga syahid. Asma binti Abu Bakar, janda dari Zubair bin Awam, sang muslimah pemberani. Ummu Aiman. Wanita istimewa ini seorang budak berkulit hitam. Beliaulah yang merawat Rasulullah dari kecil. Bisa dikatakan, Ummu Aiman menjadi saksi pertumbuhan Nabi Muhammad hingga diangkat menjadi Rasul. Ummu Aiman dimerdekakan saat Rasulullah menikahi Khadijah. Setelah merdeka, Ummu Aiman menikah dengan Ubaid bin Haris. Sayangnya, ketika wahyu turun, sang suami tidak mau menerima cahaya Islam. Ummu Aiman lebih memilih keislamannya daripada suami. Ummu Aiman menjadi janda dengan seorang putra bernama Aiman. Hingga suatu ketika, Rasulullah menawarkan Zaid bin Harisah menikahi Ummu Aiman. Mereka menjadi keluarga Islami yang turut berjuang bersama Rasulullah. Zaid bin Harisah pun gugur syahid pada pertempuran di Perang Mu'tah. Lagi-lagi Ummu Aiman menjanda. Sepeninggal sang suami, Ummu Aiman meneruskan perjuangan membela Islam. Pada Perang Hunain, Ummu Aiman bersama kedua putranya turut serta. Saat itulah kedua putranya gugur syahid. Ditinggal suami dan kedua putranya, Ummu Aiman tetap tegar dan ikhlas. Allah memberi karunia usia panjang pada Ummu Aiman hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ummu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inilah ibu mulia yang melahirkan ulama mazhab, Ummu Muhammad bin Idris. Suaminya wafat meninggalkan Asy-Syafi'i yang masih kecil. Namun, ketegaran dan keberanian Ummu Muhammad tak bisa disepelekan. Beliau membanting tulang menafkahi sekaligus mendidik Asy-Syafi'i. Mengantarkan Imam Syafi'i menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 7 tahun. Dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada usia 10 tahun. Ummu Muhammad juga mengirimkan sang putra ke negeri-negeri lain demi menuntut ilmu. Hingga pada akhirnya sang putra mencetuskan mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab fikih dalam Sunni. Ummu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, inilah sosok ibunda dari Imam Al-Bukhari, sang ahli hadis dari Bukhara. Sang suami telah wafat ketika anaknya masih kecil. Kehidupan harus berlangsung.
beliau mencari nafkah sekaligus mendidik sang putra. Sedihnya lagi, sang putra kehilangan penglihatan. Namun, janda terhormat tersebut pantang menangisi kehidupan, senantiasa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Doa-doa terbaik untuk sang putra meluncur indah. Alhamdulillah, kemudian hari sang anak mampu melihat kembali. Beliau berhasil mengantarkan putranya menjadi ahli hadis yang dikenal seantero negeri. Laksamana Malahayati binti Mahmud Shah. Dialah muslimah pemberani yang berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman dalam duel 1 lawan 1. Pada masa kanak-kanak dan remaja, Malahayati mendapat pendidikan istana karena ia masih berkerabat dengan Sultan Aceh waktu itu. Ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Berbagai pertempuran sengit berhasil dilaluinya. Salah satunya pada pertempuran yang terjadi di Teluk Haru yang berhasil dimenangkan oleh armada Aceh. Namun, Malahayati harus kehilangan sosok yang dicintainya dalam pertempuran ini. Suaminya yang menjabat komandan protokol istana gugur bersama ribuan prajurit lainnya. Setelah wafatnya sang suami dalam peperangan itu, ia berjanji untuk menuntut balas dan bertekad meneruskan perjuangan suaminya meskipun sendirian. Ia menjadi panglima dan diplomat dalam mempertahankan wilayah Aceh dari gangguan penjajah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Indung Balai atau janda-janda pahlawan yang telah syahid untuk berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599. Masya Allah, sungguh perjuangan luar biasa dari para janda-janda terhormat ini ya. Bukan saja mampu menjaga kehormatan diri, bahkan memberikan sumbangsinya terhadap dunia Islam.